Nah, sekarang untuk yang model ujiannya bentuknya yang tidak bisa dijawab langsung ya. Kalau true false, pilihan ganda, link and match itu masih bisa. Nah, sekarang bagaimana dengan tugas makalah, tugas PowerPoint, apalagi tugas-tugas yang bentuknya pengumpulan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pakainya ini misalkan saya contohkan di mana Ibu? Di pertemuan berapa? Satu. Pertemuan 1 ya, saya contohkan di sini ya. Maka Bapak Ibu di sini ada add activity, pakainya yang assignment. Add activity, bawah ya. Ya, add activity di pertemuan satunya, kemudian pilih assignment. Oke, kita klik assignment, kita add. Nah, seperti biasa kita akan diminta untuk mengorganisasi, contoh nama, misalnya apa namanya Bu kira-kira? Tugas satu. Latihan 1 ya, 31. Latihan 1, oke boleh. Di deskripsi. Jadi begini Bu, tugas itu kan ada dua bentuk ya Bu. Ada tugas yang bentuknya instruksi saja, ada tugas yang bentuknya memberikan form atau template atau lain sebagainya ya. Kalau tugas yang bentuknya hanya instruksi, contoh misalnya hanya instruksi, buatlah makalah dengan judul aljabar linear. Ini contoh aja. Linear. Udah lama saya nggak belajar matematik. Baik, ini contoh aja. Jadi cukup pakai di sini. Jangan lupa di display. Tapi kalau tugasnya ada instruksi kerja, ada form, ada sesuatu yang sifatnya banyak aturan, maka Ibu tinggal upload di sini Bu. Nih, upload. Filenya di-upload. Boleh dalam bentuk PDF oke, dalam bentuk PPT, dalam bentuk PowerPoint oke, dalam bentuk Word oke. Karena sifatnya nanti ini di-download. Ya, sifatnya di-download. Oke, sampai sini aman ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bentuknya instruksi saja itu bisa tulis di sini. Tapi kalau dia bentuknya instruksi sama form itu di-upload filenya. Nah, ini seperti biasa, kalau kita mau pakai waktu maka dicentang. Kalau nggak pakai waktu maka jangan dicentang. Waktunya tinggal diatur sesuai aja. Ini kapan boleh ngumpulin? Kapan mulai boleh ngumpulin? Jadi kapan boleh submission? Kemudian kapan waktu terakhir? Ada waktu terakhir. Kemudian kapan waktu nggak bisa ngupload sama sekali? Jadi kalau aturan yang due date ini dia sudah berakhir tapi masih bisa ngupload mahasiswa. Nah, kalau yang cut off date ini dia tidak bisa ngupload sama sekali tugasnya. Ya, Bapak Ibu. Terserah itu Bapak Ibu pakai yang mana. Kalau remind to grade ini adalah untuk kita. Kita nanti akan ada warning untuk memberikan grading. Menilai lah istilahnya, memeriksa tugas. Nah, selanjutnya di sini yang penting ada dua metode pengumpulan yang bisa Bapak Ibu pilih. Terserah, ini tergantung pada metode ujian tugasnya. Pertama, metode menulis langsung online. Artinya ketika dia klik assignment, dia baca tugasnya langsung klik di situ. Makanya harus dicentang. Dia bisa nulis di situ. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu mau dia mau metodenya upload, misalnya kalau tugas makalah kan nggak mungkin ngetik di situ karena nanti ada aturan kiri kanan, aturan font dan lain sebagainya. Itu agak rumit kalau dalam sistem. Maka dia upload. Nah, maka centang yang ini, file submission. Kalau mau dua-duanya boleh, silakan klik dua-duanya. Nggak masalah. Nah, kalau saya biasanya kalau soalnya soal IC, Bapak Ibu sekalian, itu saya nggak pakai file, saya langsung ketik online. Jadi ketika dia buka ini, waktunya berjalan, maka dia harus ngisi di online. Ya, jadi boleh dua-duanya, boleh pilih salah satu. Bapak Ibu boleh, biasanya kita kalau suruh merangkum sesuatu,
kita berikan mereka batasan jumlah kata, betul ya? Nah, ini boleh ditaruhin. Oke, silakan buat rangkuman tapi maksimal 150 kata. Nah, itu contohnya. Oke, Bapak Ibu. Ini kalau bentuk tulisan kata ya. Kalau lembar Pak Fauzi? Kalau lembar nggak masalah Bu, itu file. Oh iya ya. Nanti bentuknya file. Ini kata yang kalau nulis. Jadi nggak boleh lebih katanya nggak boleh lebih dari 150 misalnya saya. Kalau file banyak file. Berapa file yang boleh diupload? Kan biasanya kalau tugas 1, ya boleh Bapak Ibu naruh berapa file terserah. Oke. Selanjutnya maksimum submission besar besar filenya boleh diatur. Dan ini pertimbangan ini pastinya harus berkoordinasi dengan tim sistem. Dalam hal ini kalau sistem di sini adalah yang punya MOOC ya. Kalau Bapak Ibu punya sistem ini berarti nanti bagian sistem boleh berapa nih supaya nggak berat gitu. Kalau MOOC berapa Pak? Biar nanti disesuaikan. Kalau menurut saya kalau bentuk file nggak mungkin lebih dari 500 MB aja nggak mungkin Bu, karena file itu kecil. Iya. Pasti kecil. Ya, nggak lewat 500 MB lah. Tapi ini nggak masalah sih. Jadi taruh aja 2 giga ini maksimal. Jadi nggak usah diinfokan ke mahasiswa. Yang diinfokan adalah jangan gede-gede aja filenya. Kemudian boleh dipilih tipe filenya, mau dipilih apa enggak ya terserah. Jadi ibaratnya dia harus ngumpulin sesuai tipe file yang kita minta, apa PDF. Kalau tidak tipe itu maka tidak akan bisa diupload. Kemudian feedback, boleh kasih feedback, submission setting. Ini banyak aturan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini kalau dibaca bisa. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di masalah 2 hal. Pertama adalah aktivitas restrict sama activity completion. Saya jelaskan satu persatu. Activity completion dulu. Activity completion artinya Bapak Ibu kalau ikut pelatihan kemarin di seminar kemarin kan ada istilah ini belum tercentang, ini masih 90% karena belum tercentang dan lain sebagainya. Itu di sini aturannya. Activity completion artinya adalah kita mendeteksi peserta didik secara otomatis. Maka pilihnya begini. Pilih yang paling bawah. Nah, kemudian kalau assignment, jadi kalau saya sendiri Bu, tidak bisa mengambil materi setelah UTS sebelum UTS-nya lulus. Nah, kalau ada tugas seperti itu, maka disinilah aturannya. Pertama, tugas ini dikatakan komplit kalau dia atau lihat. Kedua, tugas ini dikatakan komplit kalau dia mendapatkan grade. Nih, ada grade. Maka dicentang. Nah, apakah nanti aturannya pas grade atau gimana? Maka di sini. Artinya gini, Bu. Ini bisa kita gunakan untuk menjadi prasyarat membuka modul yang lain. Kalau Ibu tidak mau menggunakan ini, maka cukup centang yang paling atas. Tapi ini paling penting adalah untuk kita melihat apakah mahasiswa kita sudah melihat itu atau tidak. Sudah mengerjakan itu atau tidak. Jadi kalau melihat itu saja, kita mau lihat bahwa mahasiswa melihat saja, maka ini. Tapi kalau kita mau lihat mana mahasiswa sudah lulus atau tidak, maka kita centang 3-3-nya. Halo? Halo. Ya, nyimak. Udah azan ya? Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini aturan supaya nanti tugas ini bisa kita jadikan syarat untuk mengerjakan hal lain.
Karena ini pertemuan 1, biasanya Bu, kalau belum lulus tugas pertemuan 1 nggak boleh buka pertemuan 2. Nah, ini aturannya di sini. Aturan pertamanya nanti diatur di aturan pertemuan kedua. Kemudian restrict. Nih Bu, restrict. Restrict ini artinya kita mensyaratkan form ini bisa dibuka. Tugas ini bisa dibuka, syaratnya apa? Kalau saya biasanya dia harus sudah membaca materi. Nah, itu tergantung Bapak Ibu tuh. Apakah mahasiswa boleh cap cip cus ngajakin tugas saja tanpa baca materi, gitu kan? Nah, disinilah aturannya. Tinggal di-add aja. Coba kita lihat. Ibu pernah buat completion apa tidak nih? Aktivitas oh ini udah buat nih. Nah, dia bisa. Nah, ini Ibu sudah buat nih. Contoh, dia bisa mengambil latihan 1 kalau dia sudah nonton video. Maka saya klik videonya. Tuh, Bu. Ada aturan, kalau ada aturan lain lagi boleh ditambah. Dia bisa ngerjakan latihan ini kalau dia sudah nah, nih sudah membaca materi sumber. Kalau dia sudah membaca materi pengantar sistem pembelajaran linear. Oh. Jadi mahasiswa di sini bisa ngambil tugas 1, syaratnya 2. Nonton video sama membaca materi. Gitu Bapak Ibu. Nah, tinggal di sip. Sip. Apa nih? Apa yang salah? Oh, Bapak Ibu sekalian, ini waktu ininya masih salah nih. Saya nggak pakai waktu ya. Jadi waktu ngumpulin harus lebih ini daripada waktu ngerjain. Nah, kalau saya save udah kita lihat hasilnya. Nih, hasilnya di bawah nih. Nih. Tugas latihan 1 bisa dikerjakan kalau sudah melihat video sama membaca materi nih, Bu ya.